Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kualat Gunung Merapi. Nah, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebelum itu, siapkan camilan kalian dan posisi ternyaman kalian, karena cerita ini merupakan cerita yang mungkin lumayan agak panjang. Jadi persiapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita kali ini. Dan juga jangan lupa pakai earphone terbaik kalian, agar kalian nyaman dan juga mendapatkan kualitas yang lebih baik dari video ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. ...2014 akhir tahun adalah kali pertamanya aku menginjakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut itu. Bersama semua temanku yang ikut kala itu, semua terasa menyenangkan. Mendaki gunung, bagai mengandung senyawa kafein yang dapat membuatku kecanduan dibuatnya. Semenjak itu, aku semakin ketagihan untuk terus mendaki gunung-gunung yang lain. Bahkan aku dan Yoyo dipercaya sebagai orang yang memiliki komando akan kegiatan-kegiatan pendakian di kelasku. Cikuray berlalu, April 2015, aku mengajak teman-temanku kembali untuk menyapa indahnya puncak tertinggi Jawa Barat, Gunung Ciremai, gunung yang katanya terkenal angker seantero Jawa Barat itu. Dalam kantukku yang sudah sangat terasa, dan langit malam minggu yang semakin menghitam, aku berniat untuk memode pesawatkan HP-ku yang aku simpan tidak jauh di kasurku ini. Secara tidak sengaja, aku melihat notifikasi WhatsApp dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Gak salah nih, kukucek mataku untuk memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tidak percaya, ternyata benar bahwa itu adalah ajakan Yoyo kepadaku untuk mendaki Gunung Merapi. Rasa kantukku mendadak hilang, berganti dengan perasaan bahagia yang tidak terkira. Karena kebetulan juga kuliahku sudah beres dan masih dalam keadaan menganggur, tak pikir panjang, aku menyetujui ajakannya. Aku ingin kebahagiaan ini tidak kurasakan sendirian. Sehingga aku mengajak beberapa teman semasa kuliahku yang masih ready untuk diajak mendaki, yaitu Ibang, Gundil, Mulki, dan satu orang saudaraku, Kucai. Hanya itulah dari sekian banyak dari teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan, termasuk aku dan Yoyo. Akhirnya beberapa purnama sudah aku menanti kesempatan mendaki Gunung Merapi, kesempatan yang sangat jarang bagiku. Meskipun sebenarnya ada sedikit was-was di dalam diriku. Karena setahun sebelumnya, ketika aku melihat berita adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpeleset ketika ia hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-was itu ternyata menghinggapi sanubari ibuku juga. "Kau gak usah ke Merapi ya nak, ibu khawatir." Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku, namun mengingat ini kesempatan langka bagiku, dan mungkin bisa saja ibuku belum mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi kita para pendaki untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu berusaha aku obati dengan penuh keyakinan dan cinta. Aku hanya bilang kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku untuk mengerti, namun pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manisnya. "Semoga kamu dijaga Allah nak." Ibuku mengizinkanku dan yes, aku benar-benar bahagia. Hari itu hari Senin, masih ada waktuku untuk mempersiapkan semua perlengkapan, dari mulai membawa peralatan memasak sampai memesan tiket keberangkatan kereta api dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan.
Seperti biasa sebelum keberangkatan, aku selalu meminta semua orang yang akan ikut mendaki untuk berkumpul di rumahku terlebih dahulu. Menyamakan persepsi setiap orang dengan berkoordinasi supaya semua persiapan betul-betul matang. Aku tidak ingin pendakian hanyalah sekedar pendakian biasa, tanpa persiapan mental yang betul-betul matang dan perlengkapan yang memadai, karena itu bisa membuat kami semena-mena terhadap alam. Aku ingin menyatukan semua rasa, sehingga kami dapat bersahabat dengan alam. Gue ajak 2 orang lagi ya, Dip. Masih bisa kan? Sahut Mulki. Siapa aja Ki? Tanyaku. Pacar gue si Desti, sama teman SMA gue Ega, jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang duduk di depanku. Dari isyarat matanya, aku dapat menangkap Yoyo membolehkan pacar dan teman Mulki itu ikut pendakian. Boleh Ki, tapi bisa dijamin kan temen lu itu gak akan macem-macem? Kalau Desti sih, kita kan udah tahu semua lah, dia mah gak akan macem-macem, tanyaku yang sedikit waspada. Karena di antara kami semua belum ada yang mengenal Ega kecuali Mulki itu sendiri. Aku jaminlah gak akan macem-macem. Ya itu juga orangnya kayaknya gak akan macem-macem deh, jawabnya seraya meyakinkan kami semua. Aku lantas meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi di dalam formulir pemesanan tiket online. Bersyukur masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa mewujudkan impian kami yang selama ini hanya sebatas khayalan. Kami mendapatkan jadwal kereta malam untuk hari Rabu yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju Lemboyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan lancar dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Merapi. Sedangkan aku menjadi sweeper, orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar dari belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiara Condong sebelah selatan ini, kami semua menapakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung, sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan. Aku, Ibang, Gundil, Yoyo, Kucai, Mulki, dan Desti sudah siap dengan semua perlengkapannya. Ki, mana teman lu? Aku sedikit panik mempertanyakan keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi Ega belum juga menghampiri ruangan kami. Bentar lagi juga datang, rumahnya dekat kok dari sini, jawab Mulki menenangkanku. Itu dia, telunjuk Mulki menunjuk seseorang yang berperawakan sedikit berisi, menggunakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi koboi, dan sepatu gunung sambil menggendong carrier di punggungnya yang sedang celingak-celinguk di gerbang masuk stasiun. Gak, sini gak, teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalami tangan kami satu persatu. Halo bang, saya Ega, ucapnya memperkenalkan diri dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak dari duduk untuk menghampiri Yoyo, membantunya memeriksa packingan. Di belakangku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapan yang bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat. Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kuliah Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan juga Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif. Sampai akhirnya aku dengar Ega berkata, "Di Gunung Merapi kita bisa ketemu setan apa aja bro?" Kami berempat, aku, Yoyo, Gundil, dan Ibang seketika berhenti mengotak-atik packingan kecuali Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak kami berempat menoleh ke arah Ega. Mulki yang menyadari hal itu segera menenangkan suasana. "Hus, lo itu gak boleh sombral gak?" pintanya kepada Ega. "Udah, kalian lanjut aja lagi packingannya," lanjut Mulki.
Kami pun membereskan semua logistik, berharap semua carrier dapat nyaman dipakai. Tidak lama terdengar pemberitahuan dari pengeras suara stasiun bahwa kereta tujuan akhir Blitar itu akan segera masuk stasiun Kiara Condong. Keretanya bentar lagi datang tuh, yuk siap-siap, seruku kepada rombongan. Kompak teman-temanku menggendong carriernya masing-masing. Bismillah dulu guys, ucap Mulki. Nggak usah lah, kayak mau ngaji aja. Timbal Ega sambil mendahului langkah kami. Bismillahirrahmanirrahim, teriak Ibang dari belakang. Aku tahu dia sengaja teriak begitu karena sudah merasa sedikit kesal dengan sikap Ega itu. Kenapa dengan teman Mulki itu? Apa dia belum minum obat? Kami semua berjalan masuk, membelah kerumunan yang menghalangi akses jalan menuju peron tempat kereta akan datang menjemput kami. Kami berjajar untuk menunggu kereta masuk stasiun. Terlihat dari kejauhan cahaya lampu kereta yang semakin lama semakin mendekat, membuatku tidak sabar ingin segera menumpanginya. Duduk manis menunggu pemberhentian di stasiun Lempuyangan. Adrenalinku terus terpacu karena membayangkan langkah kaki ini meniti setiap jalur pendakian Gunung Merapi. Hingga dinginnya kota Bandung tidak terlalu bisa aku rasakan. Di samping rasa bahagiaku ini, aku harus tetap waspada kepada Ega, karena kesan pertama yang aku dapat tidak begitu baik kepadanya. Terhitung sudah 2 kali dia membuatku tidak nyaman. Kurasa teman-temanku yang lain juga merasakannya, terutama Yoyo. Walaupun dia sedikit pendiam, namun dia adalah lelaki yang sensitif. Sejak keberangkatan kereta, aku melihat Yoyo yang duduk tepat di sebelah jendela terus melamun melihat keluar jendela gerbong. Woi Yo, kenapa lu? Aku menepuk pahanya sedikit keras. Enggak Dip. Yoyo terkejut. Kita ke toilet dulu yuk, serunya dengan suara yang sangat pelan. Aku pun beranjak untuk memenuhi permintaan Yoyo. Yoyo pun beranjak sambil membungkuk melangkahi Ega dan juga Mulki. Sempat-sempatnya Yoyo menepuk paha Mulki seraya berkata, "Lu juga ikut?" Ada apa dengan Yoyo? Masa kita ke toilet bertiga, pikirku. Ada yang mau gue obrolin sama lu, bisiknya ketika dia berhasil melangkahi Ega, Mulki dan juga Kucai. Aku yang terheran-heran dengan sikap Yoyo hanya bisa mengikuti langkahnya dari belakang. Kulihat Mulki bergerak malas. Ki, buruan Ki, ajakku dengan paksa. Mungkin ada hal yang penting yang juga penting yang harus disampaikan oleh Yoyo. Kami bertiga berjalan mengikuti koridor yang ada menuju ujung gerbong. Kok perasaan gue gak enak ya? Yoyo membuka percakapan dengan nada dan juga raut wajah yang mengguratkan kesedihan. Ah, itu cuma perasaan lu saja kali Yo, timbal Mulki. Tidak mungkin. Itu hanya perasaan selintasnya. Aku kenal betul sosok Yoyo. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Kalau dia sudah berkata tidak enak, berarti memang akan terjadi apa-apa. Lu gak enak kenapa Yo? Tanyaku. Si Ega Dip. Gue dari tadi gak enak aja Dip. Ada di dekat dia. Gue perhatiin sifatnya juga kayak gitu. Semoga aja kita tetap aman pas muncak nanti, jelasnya. Aku sedikit mendorong Mulki. Lu beneran gak sih si Ega itu anaknya baik-baik? Iya, kayak yang lu pada lihat aja. Dia baik kan? Baik apanya? Orang dari tadi pas di stasiun sikapnya gak pernah dijaga. Aku sedikit memarahi Mulki. Ya udah gini aja, si Ega biar gue yang tanganin. Gue bakal bilangin dia supaya dia gak macam-macam lagi. Dia pengen ikut banget soalnya ini pertama kalinya dia naik gunung, ucap Mulki. Yoyo sedikit tertunduk. Repot juga kalau pertama kali. Kita yang udah berpengalaman mendaki harus ekstra ngawasin dia. Lu tukeran aja duduknya sama si Gundil. Gimana, mau gak usulku? Kami kembali ke tempat duduk. Kulihat Gundil tengah asik memainkan HP-nya. Bro, duduknya tukeran sama si Yoyo ya, bisikku ke telinga Gundil, memintanya bertukar posisi duduk dengan Yoyo. Gundil sedikit terkejut.
Dia lantas menuruti permintaanku dan duduk di samping jendela gerbong berhadapan dengan Desti. Yoyo menjadi tepat berada di seberangku. Meskipun sudah bertukar posisi, kulihat beberapa kali Yoyo masih suka melamun. Tadi uak gue yang orang lokal sana nelpon, katanya mending jangan mojak pas malam Jumat. Orang-orang lokal itu juga katanya gak berani kalau malam Jumat harus mojak, jelas Gundil. Wah, gimana dong? Mulki ikut terbangun. Satu persatu teman-temanku ikut terbangun, termasuk Ega. Ah, itu kan cuma mitos, Bang, saut Ega dengan gampangnya. Shh, Mulki berusaha memperingatkan si Ega itu. Ya udah deal, gini aja lah. Kita bikin simple daripada kita ambil resiko. Gimana kalau kita jalan-jalan aja dulu di Jogja, gimana? Kebetulan kita belum pernah jalan-jalan di Jogja kan, usulku. Jalan-jalan aja ya, nggak usah jajan, salah Ibang. Mendengar usulku itu, semua menyetujuinya, kecuali dengan Ega. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan dengan usulanku. Bodoh amat, pikirku. Anak ini memang sedikit bermasalah sepertinya. Yang penting sebagian besar dari rombongan ini menyetujui usulanku. Jadi mau tidak mau, ya harus mau. Hingga akhirnya pukul 4 menjelang subuh, kereta sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Ada yang aneh ketika Yoyo melangkahkan kaki ke dalam bus. Dia mendadak mengembalikan langkahnya kembali ke dalam halte, sehingga membuatku sedikit terkejut dan hampir menabrak tubuhnya. Kenapa yuk? Ayo naik. Lu duluan deh, pintanya. Aku pun menyalipnya. Dia berhenti sejenak di dalam halte, sambil sesekali memainkan matanya ke bawah seraya menggelengkan kepala. Kenapa sih lu? Ayo naik. Aku menyembul dari pintu bus untuk menarik Yoyo ke dalam. Kami semua duduk di kursi yang sudah disediakan, meletakkan carrier tepat di depan kaki kami. Cuy, kenapa sih? Gelagat lu aneh dari tadi gue perhatiin. Paksaku yang sedikit kesal, karena aku tahu Yoyo tidak akan seperti itu kalau tidak ada apa-apa. Gak apa-apa Dip, kita banyak-banyak doa aja deh. Semoga kita semua baik-baik aja, katanya. Aku tidak menimbalinya lagi. Ya, karena perhatianku teralih oleh obrolan Gundil sepanjang perjalanan. Tidak pernah aku melihat Ega tidak menghisap rokok, kecuali saat kami berada di dalam kereta api. Kuat banget ngisepnya. Aku yang merokok pun tidak seberat itu. Mungkin sudah beberapa bungkus ia habiskan sejak tadi. Aku akui untuk urusan menghisap rokok, aku mengacungkan 4 jempol kepadanya. Matahari semakin meninggi. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita tua dengan bakul di punggungnya menatap kasihan ke arah rombongan kami. Yoyo tiba-tiba menghampiri wanita itu dengan berlari. Dia mencium tangannya siapa wanita itu. Yoyo seperti mengenalinya. Aku yang dihinggapi rasa penasaran menghampiri mereka berdua di pinggir jalan. Gundil pun yang melihat kejadian itu ikut menghampiri wanita itu otomatis. Teman-temanku yang lain mengikutinya. Kami mengerumuni wanita tua itu. Lu kenalan ini yuk? Tanya Gundil. Yoyo tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya diam terus memandangi wanita itu. Lo mau jajan apa yuk? Tanyaku. Namun Yoyo tidak pernah menjawab. Wanita itu melihat ke arah wajah kami satu persatu dengan seksama. Bukannya menawarkan jajanan, wanita itu malah bertanya, sampean mau kemana? Oh, kami mau ke Candi Nek. Habis ini kita mau mendaki Gunung Merapi, terangku. Terus di dalam tas itu apa? Kok ada bau yang tidak enak, bau busuk? Ucap wanita itu dengan mengenduskan hidungnya. Kulihat wajah Yoyo berubah keheranan. Aku seketika merasa resah karena hidungku tidak mencium bau busuk apapun. Sial. Ada yang bawa barang aneh nggak, hei? Aku melontarkan pandanganku, menanyakannya kepada rombonganku, dan aneh memang, mengapa aku tidak dapat menciumnya sama sekali. Kemudian aku memerintahkan semuanya termasuk aku sendiri untuk memeriksa isi dalam carrier, takutnya ada bekal makanan yang sudah membusuk. Aku dan Yoyo pun menyempatkan diri untuk memeriksa isi tas yang lain. Hasilnya tidak ada apapun yang berbau busuk. Kalau bau busuk itu masih ada, jangan harap kita semua bisa selamat.
Pasti ada di antara kita yang harus jadi korban. Jelasnya. Hah? Apa maksud nenek itu? Kenapa kita tidak dapat mencium bau yang dimaksud? Bukan di tas kali. Mungkin maksudnya bau badan kita. Kita kan belum mandi. Perkataan Ibang menurunkan tensi keresahanku. Memang badan kami sudah tercium sedikit bau. Kami lantas merapikan kembali isi carrier yang sudah kami acak-acak itu, menaruhnya kembali di punggung, lalu melanjutkan langkah kaki menuju pintu masuk Candi Prambanan. Kami terus masuk ke dalam menuju loket untuk melakukan administrasi. Setelah menyelesaikan administrasi, kami semua berkeliling untuk melihat salah satu peninggalan di Indonesia yang paling bersejarah itu. Dip, Desti sama kalian nggak? Mulki menepuk bahuku dari belakang. Dia terlihat panik dan, lah, bukannya tadi bareng sama lu ke kamar mandi kan? Iya, tapi pas gue keluar dari toilet, di luar dia udah nggak ada. Gue cari-cari juga nggak ada. Berusaha untuk menenangkannya. Lagi-lagi Ibang menghibur dengan mengatakan, dia lagi lihat-lihat ke tempat lain mungkin Ki. Mulki tetap tidak bisa tenang. Dia terus memanggil-manggil nama Desti sampai hampir meneteskan air mata. Aduh, kalau hilang beneran, gue mau bilang apa ke bapaknya? Udah Ki, mending sekarang kita berpencar aja nyari Desti. Saranku langsung disetujui oleh Mulki dan semuanya berpencar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Desti. Dan setiap 1 jam, kita wajib berkumpul di dekat patung tulisan Prambanan untuk mengabarkan info terakhir pencarian Desti. Aku memilih untuk melakukan pencarian ke area kamar mandi karena aku yakin Desti masih tidak jauh berada di sana. Aku mencari ke setiap sudut, dan hampir berulang kali aku memeriksa sudut yang sama, akan tetapi hasilnya masih nihil. 1 jam sudah aku berkutat di area itu. Ini waktunya untuk berkumpul di titik yang sudah aku tentukan sebelumnya. Siapa tahu di antara teman-temanku sudah ada yang menemukan Desti. Aku berharap insting seorang Ibang yang kuat dapat mendinginkan suasana. Aku bergegas menuju titik kumpul, namun dari kejauhan kulihat wajah teman-temanku itu masih tampak lesu. Gimana, udah ketemu? Tanyaku memastikan, tapi semuanya kompak menggelengkan kepala. Ya udah, kita cari lagi. Keburu siang ini, Desti harus ketemu, pintaku. Sekarang aku berencana untuk mencari Desti ke area utama Candi Prambanan. Instingku yang lebih kuat memintaku untuk mencarinya di sana. Entah kenapa kali ini aku merasa yakin akan menemukan Desti di sana. Aku mempercepat langkahku masuk ke area candi. Ku naiki tangga menuju area itu dengan secepat kilat. Tanpa ragu aku langsung melesat menuju Candi Siwa. Aku tidak mau terlalu lama berada di sini karena aku ingin menghemat tenagaku untuk pendakian Merapi. Ku naiki kembali tangga yang menjadi akses ke ruangan utama candi. Semakin atas aku menaiki tangga. Woi Dip, lu nyari kesini juga? Ibang mengagetkanku. Ternyata insting kuat Ibang pun menuntunnya ke tempat yang sama. Semakin atas kita menaiki tangga, samar aku melihat sepasang kaki yang dibalut celana jeans dan sepatu yang tidak asing bagiku. Tepat di samping kaki itu juga terdapat sebuah carrier yang tidak asing. Itu Desti, ucap Ibang. Aku mencoba untuk memanggil namanya, namun Desti tetap diam, tidak menoleh sedikit pun. Aku lihat pandangannya terus menatap wajah patung Siwa di ruangan yang lembab itu. Aku dan juga Ibang mencoba untuk mendekatinya. Aku sedikit terheran karena tatapan Desti ternyata kosong. Dia hanya berdiri mematung, seperti tersihir oleh sesuatu yang membuatnya takjub. Ku coba untuk menggoyangkan tubuhnya, namun tidak ada respon sama sekali. Bang, bawa carriernya bang. Aku buru-buru menggotong pangsa tubuh Desti. Ada yang tidak beres. Kenapa Desti bisa seperti ini? Benakku dihujani pertanyaan. Pandangannya masih kosong, meski Desti sudah ada dalam pangkuanku. Matanya seketika tertutup. Tubuhnya seketika bertambah berat ketika kakiku sepenuhnya menyentuh lantai dasar area utama candi.
Aku berusaha untuk tetap tenang karena takut ada apa-apa dengan Desti. Segera aku mengambil titik kumpul untuk kemudian ku tidurkan kepala Desti di atas pahaku. Yang lain belum menunjukkan batang hidungnya. Setengah jam sudah aku dan juga Ibang menunggu temanku yang lain dengan keadaan Desti yang masih pingsan. Dari kejauhan teman-temanku itu berlarian menghampiriku. Jelas Mulki sangat panik melihat kekasihnya tergeletak lemas seperti itu. "Dia kenapa, Dip?" tanya Mulki. "Ya gue nggak tahu lah. Gue sama Ibang tadi nemuin dia di dalam ruangan Candi Siwa. Tatapannya kosong. Yuk, minta kayu putih yuk," pintaku kepada Yoyo. Semua peralatan P3K ada di dalam carriernya. Tanpa pikir panjang, Yoyo langsung segera melepas carriernya dan menyodorkanku sebotol minyak kayu putih. Tiba-tiba sebuah tangan langsung menyabet botol kayu putih yang disodorkan Yoyo kepadaku. Sepertinya Mulki ingin mengambil alih, menciumkan kayu putih itu ke hidung kekasihnya agar Desti cepat sadar. Syukurnya tidak butuh waktu lama bagi Desti untuk ciuman. Matanya terbuka sedikit demi sedikit dan menoleh ke sana sini seperti keheranan. Ia seketika bangkit dan bilang, "Orang-orang tadi mana?" "Orang-orang apa?" Mulki langsung menyerobot. "Orang-orang kerajaan. Mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji." Udah, kita keluar aja yuk," seru Yoyo. "Katanya saudara lu udah di jalan mau jemput kita, Dil." Lanjutnya bertanya kepada Gundil. "Iya, gue telepon dulu ya, siapa tahu udah deket," jawab Gundil. Aku masih kebingungan, apa yang sebenarnya dilihat Desti? Apa mungkin dia berhalusinasi? Ribuan tanya semakin menghujani isi kepalaku. "Udah deket katanya, ayo kita keluar," ucap Gundil. Kami semua bergegas pergi keluar area candi menuju pintu masuk. Menurut Gundil, saudaranya bernama Mas Irwan akan menjemput di depan pintu masuk. Desti dibopong oleh Mulki, sedangkan carriernya dibawa oleh Ibang, sang pendekar dari daerah Dago. Tidak ada kata yang terucap dari kami semua ketika berjalan menuju pintu masuk. Mungkin kami masih sedikit shock dengan pengakuan Desti, karena selama ini para lelaki berada di sana, kami tidak melihat satu orang pun yang mengenakan baju kerajaan. "Tuh mobilnya." Kuntil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Sebenarnya aku masih penasaran kepada sosok wanita tua yang dihampiri oleh Yoyo, seperti seorang yang sudah ia kenal. "Yuk, wanita tua tadi siapa sih? Kayaknya lu kenal ya." "Itu Mbok Ira. Beberapa kali gue pernah ketemu kalau pas puncak ke Merapi," jawabnya. Pantas saja, ternyata Yoyo pernah bertemu dengan wanita itu. "Itu orang gila ya bang?" Tiba-tiba Ega menyela. "Hei kamret, sikap sama mulut lu itu bisa dijaga gak sih?" Ibang mulai meradang. Hawa panas di dalam mobil perlahan diredakan oleh AC. Jalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terbilang lancar jaya. Enak nih kalau di Bandung kayak gini. Aku sangat menikmati perjalanan. Namun tidak dengan Yoyo, mukanya pucat dan tatapan matanya hampir kosong. "Kresek, ada kresek nggak?" Sepertinya Yoyo ingin muntah. Aku segera mengambil kresek yang sengaja kusimpan di saku samping carrierku. Benar saja Yoyo mengeluarkan isi perutnya lewat mulut. Karena kebetulan dia belum makan, jadi yang keluar hanyalah cairan putih yang encer. "Berhenti dulu mas, maaf," ucap Yoyo. Mas Irwan mengiyakan permintaan Yoyo, mencari titik yang pas untuk memberhentikan mobilnya. Setelah melihat spot yang pas, Mas Irwan ini kemudian menyalakan lampu sen kiri seraya memperlambat laju mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang tidak jauh dari sebuah selokan. Yoyo langsung bergegas lari keluar mobil dan mengeluarkan isi perutnya. Sebagai sahabat, aku berinisiatif membawakannya minyak angin untuk meredakan rasa mualnya. "Kok lu mabuk yuk?" "Tumben, aku tahu Yoyo bukan orang yang suka mabuk kendaraan." "Gak apa-apa kok, ayo lanjut aja," ucapnya seraya membersihkan mulutnya yang basah dipenuhi cairan isi perutnya.
Kami melanjutkan perjalanan. Tidak berselang lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasakan mual. Terhitung sampai 5 kali Mas Irwan harus menepikan mobilnya di tepi jalan. Padahal keadaan jalan waktu itu tidak terlalu ekstrim seperti jalan Gentong yang ada di Garut. Udah deket kok, Mas bawa mobilnya pelan-pelan aja ya, ucap Mas Irwan. Semua orang masuk ke dalam mobil kecuali aku dan juga Yoyo yang masih berada di luar. Gue ngerasa kayak ada yang nolak perjalanan ini deh, makanya dari tadi gue mual-mual terus, jelasnya. Yoyo memang sensitif, dia sangat peka terhadap energi halus yang menghampiri dirinya. Kali ini aku mencoba untuk menenangkan Yoyo, karena mungkin saja itu efek dari kelelahan. Ya mungkin lo kecapean yuk. Ayo kita ke dalam mobil aja deh. Tanggung katanya udah deket. Aku dan Yoyo melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan yang katanya sudah dekat, ya aku melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Dan memang tidak lama dari sana, jalanan semakin menghimpit. Sampai akhirnya mobil berhenti di sebuah rumah yang unik. Di dalam rumah yang tergolong besar itu, kami disambut oleh seorang wanita cantik yang nampaknya umurnya tidak terpaut jauh dari Mas Irwan. Ini Mbak Lis, istrinya Mas Irwan, terang Gundil. Senyum yang terburat di wajahnya begitu indah, sedap dipandang. Tangannya ia rapatkan tepat di depan dadanya yang ditutupi oleh kerudung panjang. Ya kemudian dia menyalami kami dari kejauhan. Mau kemana yuk? Aku melihat Yoyo yang membuang rokoknya di tempat sampah yang berada di balkon. Terburu-buru menuju lantai bawah tanpa menjawabku. Aku penasaran, ada apa dengan dia sebenarnya? Aku pun mengikutinya dari belakang. Kenapa Dip? Tanya Ibang yang sudah berada di kamar sejak tadi. Biasa ini si Yoyo. Ibang, Kucai dan Kundil mengikutiku dari belakang. Mungkin mereka pun penasaran dengan apa yang terjadi. Kami berempat menuruni tangga, menyusul Yoyo yang sedang tergesa-gesa. Sesampainya di lantai bawah, aku melihat Yoyo menghampiri Mulki dan Desti yang sedang duduk di sofa. Kulihat Ega masih dengan rokoknya berada di depan pintu masuk. Kamu cuma halusinasi sayang, itu yang kudengar dari mulut Mulki. Yoyo kemudian mendekat duduk di depan sepasang kekasih itu. Lalu tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah pertanyaan langsung ke intinya. Des, lu lagi haid ya? Awalnya Desti terdiam. Yoyo mengulangi pertanyaannya itu lagi. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Mulki akhirnya mengambil peran menanyakan hal yang sama. Dengan kondisinya yang semakin terpojok, Desti akhirnya mengangguk. Celaka kita Dip, masalah bertambah. Yoyo menghela napas. Kami semua kebingungan. Aku sendiri sebenarnya tidak rela jika pendakian Gunung Merapi harus dibatalkan. Di satu sisi, aku tidak mau kualat menghadapi mitos mendaki bersama orang yang sedang haid. Di sisi lain, aku ingin tetap mendaki Gunung Merapi. Bisa saja kami tetap melakukan pendakian asalkan Desti tetap tinggal di rumah Mas Irwan. Des, gimana kalau lo tetap di sini aja? Kita lanjut mendaki. Paling Sabtu siang juga pulang kok, usulku. Desti menatapku dengan tajam. Gak mau. Gua juga pengen ngerasain mendaki Merapi bareng kalian. Tapi lu itu lagi haid Des. Pokoknya gue pengen tetap kesana. Mulki berusaha mendinginkan suasana dan mengambil alih keadaan. Dia terus membujuk kekasihnya itu supaya tidak ikut mendaki. Akan tetapi bukannya semakin lulu, Desti malah semakin berontak dan mengancam akan memutuskan hubungannya dengan Mulki jika dia tidak diizinkan untuk mendaki. Mulki tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang dia bisa hanya terpaksa menuruti kemauan Desti. Ega kulihat masuk ke dalam rumah. Dengan santainya dia berkata, laki-laki percaya mitos, biarin aja sih si Desti ikut. Dia kan gak akan kenapa-napa juga kok. Yoyo angkat bicara mendapat ucapan yang dikeluarkan oleh Ega. Namun Ega tetap dengan pendiriannya. Dia terus ngotot ingin membawa Desti ikut, seakan ingin membuktikan kalau mitos itu tidak ada.
Bahkan sesekali Ega mengeluarkan kata-kata kasarnya kepada Yoyo. Ibang yang sedari tadi kulihat dia memperhatikan gerak-gerik Ega, akhirnya mengambil tindakan. Ia melayangkan pukulannya tepat di pipi Ega sebelah kiri. Ega terpental jelas. Ya, anak egois itu dipukul oleh pendekar silat. "Bangsat emang lu ya, hargain Yoyo," teriak Ibang sambil menunjuk Ega. "Lu ini emang mau cari masalah ya?" Kuca menghampiri Ega yang tergelepar di lantai, menarik kerah bajunya seakan ingin mengambil bagian yang mengejar Ega. Aku segera memisahkan mereka dan meredakan suasana. Aku tidak mau pendakian ini tercoreng oleh sebuah keegoisan. Mas Irwan yang berlari menghampiri kami setelah menutup pintu gudang ikut melerai perseteruan itu. Semua orang rumah, Mbak Lis dan Niken pun keluar dari kamar. Mas Irwan mempertanyakan keadaan, lantas aku jelaskan sedetail mungkin. Mas Irwan, ya itu pun mengerti, dan juga memang semenjak dia menjemput kami di Candi Prambanan, Mas Irwan sudah merasa ada yang tidak beres dengan Desti. Karena melihat Desti yang bersikuku, nanti malam Mas Irwan akan memanggil salah satu sesepuh setempat yang juga tetangganya yang mengerti seputar hal mistis untuk membujuk Desti. Matahari semakin tenggelam, Mas Irwan meminta kami untuk segera bersiap melaksanakan sholat maghrib. Sore itu, kami semua beranjak ke kamar. Kulihat Ega yang ditemani Mulki hanya terdiam memegangi pipinya, tidak berani memasuki kamar. Nyalinya mendadak menciut, berbanding terbalik dengan sikapnya semula. Sedangkan di dalam kamar kami terpojok oleh kebingungan. Gue udah ngerasa gak enak di awal kita ke Prambanan. Yoyo membuka percakapan. Pantas mungkin itu yang membuatnya memundurkan langkahnya ketika akan menaiki bus hingga banyak melamun. "Terus gimana ini?" tanya Kucai. "Dilema kita, maju kena, mundur kena. Kalau dari gue, lebih baik kita batalin pendakian ini daripada kejadian yang enggak lanjutnya." "Batalin gimana, Yok? Kalau kita udah capek-capek sampai sini, kasihan juga si Mulki, antar diputusin pacarnya. Kita tunggu saja, siapa tahu ada jawaban nanti." Gundil mengangkat suaranya. "Iya Yok, siapa tahu ada jawabannya. Lagian kita jangan nyerah gitu aja," ucapku berusaha tenang. Yoyo tertunduk. Ia sepertinya sedang menyemangati dirinya sendiri. Di bawah lampu kamar yang sedikit temaram itu, kami menunggu kepastian dari Mas Irwan yang akan membawakan kami sedikit titik pengharapan. Ega dan Mulki berpindah dari ruang keluarga menuju balkon. Kebetulan aku duduk di samping jendela yang mengarah langsung ke arah balkon, sehingga dapat terlihat kegiatan apa saja yang ada di luar sana. Ega dan juga Mulki, kulihat seperti melakukan percakapan yang serius. Sesekali Mulki seperti menahan Ega. Aku tidak dapat memastikan apa yang mereka bicarakan. Mereka terhalang jendela yang jarak mereka yang cukup jauh. Ia berada di ujung balkon. Tidak berselang lama kemudian aku melihat Ega beranjak tanpa ditahan oleh Mulki. Aku mengutuk kaca jendela, memberi isyarat pertanyaan. Kemana Ega pergi? Mulki lalu memberiku jawaban dengan mendekatkan tangannya ke mulutnya. Dari kejauhan aku dapat melihat dari pintu rumah muncul cahaya yang menerangi halaman. Pintu rumah Mas Irwan terbuka lebar sehingga ketika aku mendekatinya aku dapat melihat dari luar sedang duduk di sofa ruang tamu seorang yang asing sekali bagiku. Itukah sesepuh yang Mas Irwan maksud? Aku yakin karena melihat penampilannya. Kami bergiliran kemudian memasuki rumah dengan sungkan. Guratan senyum yang terlempar dari wajah orang yang berada di samping Mas Irwan itu menyapa kami. "Ini Mbak Wongso, salah satu sesepuh di sini. Kalian duduk." Kami semua duduk di sofa ruang tamu untuk melihat Mbak Wongso membujuk Desti. "Kamu Desti ya?" Di sela-sela percakapan kami, Mbak Wongso ini menunjuk Desti yang duduk di samping kekasihnya. Desti menganggukkan kepalanya dengan sungkan. Lantas Mbak Wongso melanjutkan pembicaraannya. "Ada beberapa hal yang harus kita hormati sebagai pendatang.
Apalagi ini mau menyambangi tempat yang sakral di tanah Jawa. Di sana terdapat beberapa pantangan. Hal pertama yang harus kita taati adalah tidak mendaki di malam Jumat. Saya yakin kalian kesini karena menghormati hal itu. Yang kedua, jangan mendaki ketika haid, karena itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Dan ketiga, saya kira kalian sudah tahu, jangan bertindak macam-macam ketika berada di alam, apalagi di Merapi. Lanjutnya, pembicaraan itu seperti angin lalu bagi Desti. Dia tetap bersikukuh ingin ikut mendaki Gunung Merapi. Beberapa kali kami, Mas Irwan, bahkan Mbak Wongso sudah membujuknya, namun pendiriannya tetap tidak tergoyahkan. Bahkan Mbak Wongso sampai menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Mas Irwan, "Angel bocah iki cak, wis lah karepe dhewe." Akhirnya dengan nada yang sedikit terangkat, Mbak Wongso berkata, "Kalau kamu tetap ikut, bisa nyawa taruhannya. Kamu tahu?" Desi tertunduk menghela nafas panjang. Kemudian ia menatap Mulki dan keluarlah kata-kata terakhirnya membuat Mulki tersentak. "Ya sudah, kalau aku nggak boleh ikut, kita putus." Matanya ganas menatap tajam wajah Mulki. Mulki sontak menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau hubungannya berakhir begitu saja. "Ada cara lain nggak sih Mbah, supaya pacar saya ini tetap bisa ikut?" tanya Mulki. Sihir apa yang dikeluarkan oleh Desti? Sampai kami pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya berharap jawaban keajaiban yang keluar dari mulut Mbak Wongso. Kami tidak mungkin membatalkan pendakian ini, karena kalau begitu Desti pun akan tetap mengancam putus dengan Mulki. Kenapa situasi jadi sulit begini? Situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap menyambut wajah-wajah kami dengan tusukannya. Wajah Mbak Wongso menatap kasihan ke arah kami semua, terutama kepada Yoyo, Mulki, dan Desti. Beliau beberapa kali menarik nafas panjang dan mengembuskannya. Sebenarnya ada cara paling terakhir jika ingin selamat adalah jangan pernah meninggalkan Desti sendirian ketika mendaki. Kalian semua harus bekerja sama, melindunginya dan memperbanyak doa. Tapi aku tidak yakin. Lanjutnya, aku merasa ada yang tidak beres dari salah satu dari kalian yang saat ini tidak ada di sini. "Oh ya, si Ega, kemana dia?" tanya Ibang. Memang dari tadi Ega belum juga kembali. Tanpa perintah dan ancang-ancang, Kuntil mengambil langkah cepat mencari Ega keluar rumah. Hampir 1 jam lamanya, aku dan Kuntil kembali ke rumah Mas Irwan, tidak membawa hasil apa-apa. Mbak Wongso dan yang lainnya tetap setia menunggu di ruang tamu. "Ega nggak ada," ujar Kuntil dengan napas lelah. "Kita udah tahu, Mbak Wongso tadi bilang si kamret itu udah duluan ke Merapi," ucap Ibang dengan kesalnya. Aku terkejut, lalu berlari ke gudang untuk memastikan apakah karirnya masih ada di sana atau tidak. Anehnya aku melihat pintu gudang sedikit terbuka. Aku memasuki gudang, dihinggapi rasa penasaran. Benar saja aku cari-cari ke setiap sudut, aku tidak menemukan karir milik Ega. Apa benar dia kabur ke Merapi? Dari mana Mbak Wongso tahu hal itu? Aku segera kembali ke ruang tamu. Iya benar, karirnya juga nggak ada. Hati-hati dengan dia, saya menduga ada maksud buruk darinya. Itu saja, selebihnya aku serahkan kepada kalian. Semoga saja di pendakian besok kalian selamat. Saya pamit. Jujur aku mencium ada aroma kekhawatiran yang hebat dari Mbak Wongso. Kukira Yoyo pun begitu, karena sedari tadi Yoyo hanya tertunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Bagus kalau dia sendirian muncak ke Merapi, jadi nggak akan jadi musibah buat kita, ucap Kucai ketika kami berenam menaiki tangga menuju kamar untuk beristirahat. Desti pun kulihat sudah memasuki kamar dari Niken. Hanya keajaiban lah yang bisa menolong kami dalam pendakian esok hari. Pukul 11 malam. Om Gugun, Mbak Desti nggak ada. Teriakan Niken mengagetkan kami semua. Apalagi ini? Tanpa pikir panjang kami menghampiri Niken yang berdiri di samping sofa, yaitu sofa ruang tamu dengan ekspresinya yang terlihat sangat panik. "Kenapa bisa nggak ada?" tanya Gundil. "Nggak tahu, tadi sih udah tidur, cuman pas Niken bangun mau ke toilet, Mbak Desti udah nggak ada," jawab Niken.
kita berpencar. Sebagian cari di rumah, sebagian cari di luar, perintahku. Aku kundil dan kucai mencari Desti keluar rumah. Siapa tahu dia hanya keluar membeli camilan. Tapi ternyata sudah terlalu larut malam. Aku tetap khawatir keadaannya. Sedangkan Yoyo dan juga Mulki, aku perintahkan untuk mencarinya di dalam dan di sekitaran rumah. Kami bertiga mencari ke setiap sudut terdekat dari rumah itu, karena pasti Desti belum jauh melangkah. Anehnya, meski kami sudah mencari ke setiap sudut, Desti tetap tidak ditemukan. Bahkan instingku tidak bekerja, mungkin karena merasakan kantuk yang luar biasa. Kami memastikan kembali ke rumah untuk melihat keadaan, siapa tahu Desti sudah ditemukan. Aku kemudian berlari kecil untuk cepat sampai di rumah Mas Irwan. Sebenarnya aku ingin kejanggalan ini itu cepat berakhir, sehingga aku bisa menyiapkan tenagaku untuk esok hari mendaki. Ketika aku berbelok memasuki gang rumah Mas Irwan, aku melihat Mulki sedang menggotong tubuh Desti keluar dari seberang rumah. Aku segera berlari menghampirinya. "Dia ada di mana, Ki?" Aku bertanya kepada Mulki yang masih menggotong tubuh Desti. "Gue temuin di lahan kosong seberang rumah. Gue lihat dia tidur di sela-sela pepohonan," jawab Mulki. "Tadi gue lihat gerbang yang ada di lahan kosong itu pintunya terbuka. Gak tahu kenapa, ya gue rasa Desti ada di sana," tutupnya. Aku terheran dan berpikir ternyata masih ada yang mengincar Desti. Setelah di Prambanan, kini kejadian hilangnya itu terjadi di rumah Mas Irwan. Seperti apa yang dilakukannya di Prambanan? Mulki mengenduskan kayu putih ke hidung Desti. Tak butuh waktu lama, Desti terbangun. Aku yang penasaran bertanya kepadanya, "Kok bisa ada di lahan kosong itu, Des?" "Loh, gak tahu, aku dari tadi tidur kok," jawab Desti sedikit pelan. Tidak mungkin, apa Desti ini ngigau sampai berjalan dalam keadaan tertidur? Atau mungkin ada makhluk yang membawanya ke sana? Kantukku yang kurasakan sangat itu memutuskan segala pertanyaan yang ada di kepala ini. Esok harinya Merapi kami datang. Yuk, lu gak apa-apa kan yuk?" Yoyo nampak lesu. "Ya ampun bang Yoyo kenapa nangis?" tanya Desti yang duduk di samping kiri Mulki di kursi tengah, seraya membalikkan badannya ke arah Yoyo yang duduk di paling belakang pojok kanan mobil bersama aku dan Ibang. "Gak apa-apa, gue cuma gak enak perasaan aja kok," jawabnya sambil berusaha mengguratkan senyuman namun berat. Suasana mendadak hening dengan tatapan yang kembali pada tempatnya. Hanya terdengar suara kedap dari kendaraan lain dan dinginnya AC mobil yang selalu mengusap halus leher ini. Perasaan sedih Yoyo mungkin sudah mulai tersingkirkan. Ia menghela napas panjang dan kemudian menyandarkan tubuhnya di jok mobil. Matanya terus melangkah ke langit-langit mobil sebelum akhirnya ia terlelap. Penantian panjangku akhirnya berakhir juga. Setelah sekian lama ku nanti dan hanya bisa ku khayalkan dalam benak, kuda besi yang kami naiki akhirnya memarkirkan dirinya tepat di sebuah tempat yang selama ini ku impi-impikan. Ku sambut pemberhentian mobil dengan senyuman yang lebar. Kami semua turun dari tumpangan yang diberikan Mas Irwan. Ku fokuskan mataku melihat sekitar dan alangkah tambah berbunganya hatiku ini ketika aku melihat tulisan besar bertuliskan New Selo. Semoga semuanya terbayarkan indah, tidak ada malapetaka seperti apa yang kulihat dari kuratan kekhawatiran wajah Yoyo. Kukira hatinya telah terobati oleh hiburan dari Ibang. Namun ketika dia menginjakan kaki di tanah basecamp New Selo, mulutnya tidak henti-hentinya komat kamit lagi. Mungkin dia sedang banyak-banyak membaca doa dan kemudian menyuruhku sesuai apa yang diperintahkannya kepadaku kemarin. Aku tidak mau mengganggunya. Biarkan dia dengan pendiriannya itu. "Udah jam 11 nih. Kita sholat Jumat dulu yuk," ajakku. "Sholat Jumat di mana, Dip? Gak ada masjid jami di sini," sahut Ibang. Lalu kemudian ku pandangi sekitar dan memang
Aku tidak menemukan masjid yang khusus dipakai sholat Jumat pada umumnya. Ya sudah, dalam kondisi darurat begini, aku berniat akan menggantinya dengan sholat zuhur saja. Ya udah, gue langsung urus administrasinya aja ya. Aku bergegas menuju pos pendaftaran ditemani Yoyo untuk mengurus administrasi. Setelah semua administrasi terselesaikan, aku dan Yoyo lanjut menemui rombongan di parkiran base camp. Yoyo mendongakkan kepalanya ke langit sambil memejamkan mata. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya seraya berkata, "Semoga kita semua bisa selamat." Berdoa dimulai. Kutundukkan hati ini untuk memohon pertolongannya. Selesai. Tutup Yoyo. Matanya kembali meneteskan air mata. Aku berusaha menenangkannya dengan merangkulkan tanganku di bahunya. "Yuk, semangat. Ibang berteriak menyemangati sambil bertepuk tangan. Semangat. Kundil tidak mau kalah dari Ibang. Kami kemudian berjalan perlahan menuju titian pertama jalur pendakian. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua nantinya. Karena cerita ini lumayan agak panjang, jadi saya akan bagi ke beberapa part. Dan tapi tenang saja, saya bakalan kasih full versionnya nanti setelah part-partnya sudah saya selesaikan semua. Dan untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini, karena kelanjutan ceritanya pasti akan sangatlah seru. Karena ini merupakan cerita yang benar-benar yang diambil dari base true story, jadi berdasarkan kisah nyata si penulis ya teman-teman. Nah, jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Oh ya, untuk kalian yang sudah mensupport channel ini, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian semua. Dengan cara kalian like, comment, dan share, kalian membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang belum, yang baru mampir ke channel ini, kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.